Berikut ini ada macam-macam sholat sunnah dari keutamaan hingga tata cara mengerjakannya. Yang pertama, sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah ini adalah salah satu sholat sunnah yang menyertai sholat fardu. Dari segi waktu, sholat rawatib dibagi menjadi dua, yakni sholat qabliyah dan ba'diyah. Jika dilakukan sebelum sholat wajib, maka disebut sholat qabliyah. Sedangkan jika dikerjakan sesudah sholat wajib, dinamakan sholat ba'diyah. Keutamaan sholat sunnah rawatib. Dibangunkan rumah di surga. Dalam suatu hadis dijelaskan bahwa seorang muslim yang mengerjakan 4 rakaat sholat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh akan dibangunkan rumah di surga. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seluruh isinya, diharamkan dari api neraka. Yang kedua, sholat sunnah duha. Sholat yang dikerjakan di waktu duha, yakni saat matahari mulai naik 7 hasta sejak terbitnya matahari, mulai sekitar pukul 7 pagi hingga waktu sholat zuhur. Keutamaan sholat duha. Dijamin kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibangunkannya rumah dari emas di surga, setara dengan pahala haji dan umroh, menghapuskan dosa, mendapatkan pahala seperti orang bersedekah. Yang ketiga, sholat sunnah tasbih. Merupakan sholat sunnah yang dikerjakan dengan membaca tasbih sebanyak 300 kali. Bacaan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Artinya, maha suci Allah, segala puji bagi Allah, Allah maha besar. Keutamaan sholat tasbih. Mendapatkan ketenangan hati, meringankannya cobaan dan ujian, menghapuskan segala dosa, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sholat sunnah tahajud. Sholat sunnah lainnya adalah sholat tahajud yang dikerjakan pada kurun waktu setelah sholat isya dan sebelum sholat subuh. Sholat tahajud dikerjakan setelah bangun tidur. Jumlah rakaat sholat tahajud adalah 2 rakaat dan tidak terbatas. Keutamaan sholat tahajud itu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melepaskan ikatan dari syaitan, dikabulkan segala doa sebagai penghapus dosa-dosa yang telah lalu, diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amalan yang akan menolong di akhirat kelak. Yang kelima, sholat sunnah istikharah. Sholat sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan saat kita menemui kebimbangan menentukan pilihan. Pelaksanaan sholat istikharah sama dengan sholat sunnah pada umumnya. Keutamaan sholat istikharah yaitu mendatangkan ketenangan hati, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memantapkan pilihan, menjauhi bisikan syaitan. Yang keenam yaitu sholat sunnah gerhana. Sholat sunnah ini dikerjakan saat terjadi gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Jumlah rakaat adalah 2 rakaat, namun ada perbedaan tata cara sholat gerhana. Sholat gerhana dikerjakan dengan 2 rakaat dengan 4 kali ruku, yaitu pada rakaat pertama setelah melakukan gerakan ruku dan iktidal, kemudian membaca surah Al-Fatihah lagi, lalu ruku dan iktidal kembali, setelah itu sujud biasa. Begitupun selanjutnya pada rakaat kedua. Sebelum gerhana sebaiknya dilaksanakan secara berjamaah di masjid, tidak ada azan atau istiqomah sebelumnya, namun panggilan as-salatul jami'ah. Yang ketujuh, sholat sunnah taubat. Sunnah yang dikerjakan sebagai bentuk penyesalan seorang muslim setelah melakukan tindakan maksiat atau bersadar akan dosa-dosa. Sholat taubat bertujuan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa yang telah diperbuat. Keutamaan sholat taubat. Diampuni dosanya oleh Allah, dicintai oleh Allah, malaikat ikut berdoa dan memohonkan ampun. Yang keempat, sholat sunnah witir. Sholat yang dikerjakan malam hari sesudah sholat isya dan sebelum waktu subuh. Sholat sunnah ini bertujuan untuk menutup sholat yang genap agar menjadi ganjil. Jumlah rakaat adalah 3 rakaat, namun ada juga pendapat yang memperbolehkan witir sebanyak 5 atau 7 rakaat. Keutamaan sholat witir yaitu amalan yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah, mendapatkan cinta dari Allah, dimasukkan dalam golongan orang yang berhati-hati, termasuk amalan yang dikerjakan oleh ahlu Quran. Kesembilan, sholat sunnah hajat. Sholat sunnah yang dikerjakan saat seorang muslim saat itu dimohon kepada Allah untuk mewujudkan sesuatu hajat atau keinginan. Jumlah rakaat sholat hajat adalah 2 rakaat sampai 12 rakaat dengan salam di setiap rakaat 2. Keutamaan sholat hajat yaitu diwujudkan keinginan atau hajat yang dimohonkan Allah, diampuninya segala dosa, ditinggikan derajatnya oleh Allah. Yang ke-10, sholat sunnah istisqa. Sholat istisqa adalah sholat sunnah yang bertujuan untuk meminta hujan. Tata cara sholat istisqa ini sama halnya dengan tata cara sholat id, namun khatib mengganti lafaz takbir dengan memperbanyak lafaz istighfar.